Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kelancaran, walaupun dalam keadaan Covid kita masih bisa bertemu dalam pelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya dengan kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Saya ditugaskan untuk materi amal usaha Muhammadiyah kelas 8. Saya memilih materi amal usaha Muhammadiyah atau AUM, disingkat AUM. Nah, tujuan pembelajaran bagi peserta didik yaitu satu, bisa menjelaskan pengertian amal usaha Muhammadiyah, dan yang kedua bisa menjelaskan maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah. Dan yang ketiga, apa saja sih fungsi dari amal usaha Muhammadiyah atau AUM, dan yang terakhir bisa menyebutkan contoh atau macam-macam dari amal usaha Muhammadiyah. Nah, baik, sebelum saya mulai pelajarannya pada kali hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu para siswa-siswa. Yang pertama di sini ada Muhammad Yusuf, dan yang kedua ada Mas siapa tadi lupa saya. Mas Zakaria hadir. Yang ketiga ada Mas Farid hadir. Yang keempat ada Mbak Fatin Alfa. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit, memotivasi buat teman-teman semua bahwa sebagai kader-kader Muhammadiyah tentunya kita sering mendengar ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin, bahwa tolakul ilmi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Nah, sedikit mungkin pelajaran kali ini, apa sih amal usaha Muhammadiyah atau AUM? Judul yang pertama, pengertian amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah segala amal usaha yang dilakukan persyarikatan Muhammadiyah dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid di segala bidang kehidupan. Amal usaha Muhammadiyah tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ruang gerak dakwah Muhammadiyah sangat luas dan meliputi segala bidang kehidupan seperti pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya mengurusi masalah akidah seperti syirik, tahayul, bid'ah, dan kufarat atau TBC disingkat. Berdasarkan ADM, Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa usaha-usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan. Hal ini mengandung makna bahwa bentuk pelaksanaan dari perwujudan amal usaha Muhammadiyah sepenuhnya diserahkan kepada majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan badan-badan dari tingkat pusat hingga cabang dan ranting sesuai dengan bidang kehidupan yang dikelola. Jadi AUM ini sudah menyerahkan kepada majelis itu tingkat tertinggi di Muhammadiyah, selanjutnya lembaga itu tingkat wilayah, dan selanjutnya itu badan-badan itu tingkat cabang seperti itu kecamatan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi B, maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Muhammadiyah melalui AUM diharapkan dapat tercapai dalam kehidupan nyata dan dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama.
Nah, karena itu dakwah Muhammadiyah tidak ditujukan bagi para pimpinan dan anggota persyarikatan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ketika masyarakat luas merasakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Muhammadiyah, maka masyarakat akan semakin yakin bahwa sejatinya Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alam. Jadi jangan membeda-bedakan bahwa kita yang paling benar dan kita yang paling masuk surga, itu salah. Karena Islam rahmatan bagi seluruh umat, bukan rahmatan lil muslimin. Nah, untuk mengetahui dakwah Muhammadiyah, maka harus tahu terlebih dahulu tentang peran dan kedudukan amal usaha Muhammadiyah. Pertama, sebagai bentuk realisasi kegiatan persyarikatan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Kedua, wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dan bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Baik, selanjutnya mungkin sudah paham di materi kedua ini. Akan saya selanjutkan materi yang ketiga, C. Fungsi amal usaha Muhammadiyah. Fungsi amal usaha Muhammadiyah adalah membimbing masyarakat ke arah kehidupan yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatannya itu sebagai berikut. Program dan kegiatan dari fungsi awam ini, yang pertama, menanam keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, peningkatan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, amal saleh, dan hibah serta lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan harta, martabat, dan kualitas sumber daya alam manusia atau SDM agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Dan yang kelima, memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Yang keenam, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah berkaitan hidup yang berkualitas. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ke-8, memelihara, mengembangkan, memberdayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia atau khususnya di Muhammadiyah tersebut. Nah, 10, memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ke-11, mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat. Dan yang ke-12, membina dan meningkatkan kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Yang ke-12, mengembangkan sarana dan prasarana dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan. Dan yang ke-13, mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Yang terakhir, usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Mungkin bisa disimak di materi kelas 8 AUM amal usaha Muhammadiyah di LKS masing-masing atau di internet juga ada. Nah, yang terakhir materi D, macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, bidang dakwah. Dalam mewujudkan tujuan dari Muhammadiyah serta menyamakan gerak langkah dalam berdakwah, para dai Muhammadiyah berpedoman pada himpunan putusan tarjih atau HPT. Himpunan putusan tarjih. HPT adalah hasil kajian dalam menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat. Tarjih lebih kuat itu rajin, lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Himpunan putusan tarjih dihasilkan oleh majelis tarjih, yaitu lembaga istihad. Nah,
Lembaga Istihad Sama'i, organisatoris di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya memiliki kompetensi usuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Di sisi lain juga dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah dalam bidang dakwah, yakni majelis tarjih dan tajdid serta majelis tabligh, memiliki peran besar dalam pemurnian terhadap praktek ajaran Islam di Muhammadiyah dan masyarakat. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah: memurnikan ajaran tauhid dan dalam keseharian. B. Berusaha memberantas tradisi keagamaan yang dianggap masyarakat sebagai ajaran Islam, padahal budaya itu merupakan hasil pemikiran mubalik zaman dahulu dalam mengembangkan syiar Islam agar diterima oleh masyarakat secara luas. C. Memurnikan dan meluruskan amalan ibadah seperti meluruskan arah kiblat, terus sholat tarawih 11 rakaat dan diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat ringan, menyelenggarakan sholat hari raya di tanah lapang, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, mahal dan fitrah kepada yang berhak menerimanya, menyederhanakan upacara dalam rangka kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Yang kedua, bidang pendidikan. Sekolah umum modern yang mengajarkan ilmu keagamaan seperti TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. B. Mendirikan madrasah pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum modern seperti madrasah ibtidaiyah, MTAS, madrasah aliyah, mu'aliman atau mu'alimat, Muhammadiyah, boarding school atau MBS, dan sebagainya. C. Mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Aisyah, Politeknik, Sekolah Tinggi Akademik, UMS, dan lainnya. Terus yang ketiga, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah sudah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kaum duafa tidak mampu. Muhammadiyah menjadi pelopor penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan amal kepada fakir miskin. Hal ini diantaranya mendirikan panti asuhan, panti miskin, dan panti jompo. Selain itu, Muhammadiyah juga telah berupaya keras untuk bergerak di bidang kesehatan masyarakat, seperti mendirikan balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit. Itu adanya AWM di bidang kesehatan Muhammadiyah secara tidak langsung telah mendidik masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Karena mendirikan kesehatan dan rumah sakit. UMS juga mendirikan rumah sakit baru, rumah sakit UMS. Nah, itu termasuk juga program AUM itu kan, amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang keempat, bidang politik kenegaraan. Meskipun Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, tetapi persyarikatan tetap mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Karena itu di kehidupan politik merupakan bagian dari lahan dakwah Muhammadiyah. Walaupun secara tidak langsung berada masuk dalam politik, tidak masuk atau dianggap tidak meranah ke politik, tetapi Muhammadiyah mempunyai tujuan untuk menegakkan kebenaran dan mengatur segenap kehidupan manusia bermasyarakat, termasuk di bidang politik juga, agar menjadi politik yang benar. Itu tujuan Muhammadiyah. Dan yang kelima, bidang ekonomi dan keuangan. Adanya bidang ekonomi dan keuangan Muhammadiyah bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonominya agar sesuai dengan ajaran Islam. Amal usaha di bidang ini meliputi BPR, BMT, BTM, koperasi, biro perjalanan, dan lain-lain. Nah, materi yang terakhir sudah selesai. Ada pertanyaan? Oh, ada satu. Oke. Apa dijelaskan? Yang pertama bidang dakwah. Yang A, memurnikan tauhid dalam keseharian, itu contohnya seperti apa Pak? Jelaskan. Apakah yang dimaksud memurnikan tauhid serta penjelasan dan contohnya? Baik, memurnikan tauhid adalah langsung saja ada 3 syarat. Yang pertama yaitu memiliki ilmu yang sempurna. Jadi seseorang tidak akan mungkin dapat membersihkan sesuatu tanpa mengetahui dan memahami hal tersebut terlebih dahulu. Jadi ilmu itu harus digali lebih dalam. Tidak hanya 1 atau 2. Misal kamu sudah mengerti dari perkataan Kanjeng Nabi Muhammad, misal
Ya tadi yang saya sebutkan, mungkin pertama dari hadis setelah kulim pak itu muslim nggak muslimat atau adunas al-fahum linas mungkin ya itu harus lebih digali lebih dalam dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang lebih penting juga untuk dikaji yang mungkin lebih bagus atau lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena hadis itu terbagi menjadi 3, ada hadis dhaif, hadis sahih dan hadis tawatir. Nah, itu. Dan yang kedua syaratnya yaitu meyakini kebenaran tauhid yang telah diilmuinya. Maksudnya kita meyakini bahwa Tuhan itu satu dan ilmu ini benar. Itu termasuk meyakini tauhid bahwa apa yang dijelaskan Rasulullah sesuai dengan sahih, hadis, matan, rawi, sanad itu jelas, maka termasuk dikatakan bertauhid. Kami sebagai hamba yang bertauhid, tetapi kamu bertauhid secara jelas, bukan secara doib atau secara sama-sama dari satu atau matan dua saja yang tidak menimbulkan hadis itu secara sahih. Jadi meyakini kebenaran tauhid yang diilmunya, maksudnya diilmunya kamu kembali lebih dalam agar itu lebih jelas tauhidnya. Itu jadi perkataan dari Allah dari Al-Quran dilanjutkan oleh Rasulullah SAW menjadikan kita kehidupan sehari-hari bercontoh kepada Rasulullah itu adalah bercontoh dengan hadis. Nah, setiap perbuatan, pergerakan, bahkan kehidupan Rasulullah dari awal lahirnya Rasulullah sampai meninggal itu adalah sunnah. Nah, perkataannya hadis, pergerakannya hadis. Nah, dan yang terakhir yang ketiga mengamalkan ajaran tauhid dengan penuh ketundukan. Jadi mengamalkan itu dengan penuh kita percaya diri dan patuh dan tunduk serta percaya bahwa kita meyakini Tuhan yang esa hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran Al-Quran akan terbukti setelah kiamat nanti 100% pasti akan terjadi. Dan kita sudah mengetahui bahwa 75% Al-Quran sudah terjadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bulan per bulan menjadi bulan. Nah, kita harus mengamalkan ajaran tauhid dari awal sampai terakhir dengan penuh ketundukan. Apabila seseorang telah mengetahui ilmunya, kemudian meyakini akan kebenaran tauhid, namun tidak mau tunduk dan mengamalkan konsekuensi atas tauhid tersebut, maka sesungguhnya tauhid yang dimilikinya belum murni. Kita tidak percaya bahwa ilmu itu benar dan itu harus dikaji dengan dalam dan itu harus bisa mengetahui murni atau tidak. Ya, mungkin itu dari Mas siapa tadi lupa. Oh, Mas Jagarisya. Namanya nggak susah. Mungkin Mas Yusuf. Oh, PR saja. Ya, PR saja. Nah, buat tugas dari murid-muridku semua, nanti saya kasih tugas, ada tugas di sini bisa menjelaskan pertanyaannya, jelaskan macam-macam AUM dan bisa menjabarkan secara ringkas. Gitu. Seperti contohnya tadi memudahkan tauhid dalam keseharian itu mungkin bisa dijabarkan secara ringkas. Itu tugas dari saya, bisa dicatat ya. Nah, mungkin itu selanjutnya saya akan sedikit memotivasi bahwa kehidupan ini itu panah. Panah itu setiap detik, setiap menit, setiap jam kemudian, setiap hari dan setiap bulan atau setiap tahun kemudian kita pasti akan menemukan dengan yang namanya kematian. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap jam dan setiap hari atau setiap bulan kemudian kita pasti akan menemukan dengan yang namanya ada. Jadi tiada guna hidup ini tanpa beribadah. Mungkin itu jadi diniatkan segala hal itu untuk ibadah, tidur, makan, minum kita diniatkan untuk beribadah dengan selalu mengucapkan basmalah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan tolong dikoreksi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik.
wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.